Halo semuanya, selamat datang kembali di Sobat Ungu. Bareng gue Aji, dan seperti biasa di sebelah gue udah ada Ara. Hari ini kita bakal bahas topik yang menarik banget nih, tentang salah satu sosok konten kreator yang punya pengaruh besar di Indonesia. Halo Aji, halo kawan-kawan penonton. Wah, siapa tuh kira-kira? Soalnya belakangan ini banyak banget ya public figure yang sering lewat di timeline kita. Nah, kita ini mau bahas tentang Ferry Irwandi, seorang mantan PNS di Kementerian Keuangan yang berani keluar dari zona nyaman demi mendirikan Malaka Project dan bikin konten-konten edukatif yang sangat kritis. Gue bahkan merasa perjalanan karir dan pemikirannya itu inspiratif banget nih buat anak-anak muda zaman sekarang. Wah, setuju banget sih. Bang Ferry ini contoh yang sempurna banget dari seseorang yang berhasil memadukan intelektualitas, keberanian, dan kebermanfaatan sosial. Cocok banget nih buat kita bedah dari segi personal branding sampai bagaimana dia membangun karakter pemenang dalam hidupnya. Nah, kalau kita kelas balik nih ya, Bang Ferry ini kan alumni STAN angkatan tahun 2009. Bahkan dia sempat mengabdi sebagai PNS selama hampir 10 tahun di Kementerian Keuangan. Secara finansial dan posisi, status PNS itu kan udah sangat aman banget ya buat mayoritas orang di Indonesia. Tapi uniknya di akhir tahun 2022, dia mengambil keputusan besar buat mengundurkan diri. Nah, itu dia poin kuncinya. Ini sangat berhubungan dengan motivasi menjadi karakter pemenang. Seorang winner itu bukan cuma yang menang saat berkompetisi, tapi orang yang tahu kapan harus berkembang dan kapan melangkah lebih jauh. Bang Ferry pernah bilang dalam salah satu wawancaranya, manusia itu aman hidupnya kalau dia tahu kapan harus memulai dan kapan harus berhenti loh. Wah, quotesnya ini dalam banget ya. Berarti dia nggak terjebak dalam comfort zone ya. Tepat banget. Dia meninggalkan kemudahan status PNS untuk fokus di dunia pembuatan konten dan mengabdi ke masyarakat luas. Bagi dia nih, pencapaian itu bukan cuma soal posisi aman, tapi seberapa besar impact atau dampak yang bisa diberikan lewat karya-karyanya. Tapi bentar, gue perhatiin konten-konten Bang Ferry di YouTube itu lumayan beda ya sama kebanyakan YouTuber lain. Dia bahas topik-topik berat seperti filsafat stoikisme, edukasi finansial, isu korupsi, sampai membongkar praktik judi online. Menurut lo dari kacamata personal branding, kok bisa ya segmen kayak gitu sukses besar? Tentu bisa dong, karena kuncinya ada di konsistensi dan integritas. Dari awal, personal branding Bang Ferry ini dibentuk bukan atas dasar pamer kemewahan atau sekedar cari sensasi. Dia mempromosikan dirinya sebagai storyteller yang rasional, kritis, dan juga jujur. Penonton kan jadi percaya sama dia, karena dia selalu menyajikan argumen yang kuat berbasis data. Nah, bener banget nih. Dan cara dia ngomong itu terstruktur banget ya. Itu masuk ke materi komunikasi efektif nggak sih? Banget dong, gaya komunikasi Bang Ferry itu menerapkan teknik logical reasoning. Dia tidak emosional saat mengkritik, tapi pakai data, analogi, dan sudut pandang filosofis seperti stoikisme. Makanya, pesan yang disampaikan mudah dicerna masyarakat luas tanpa terkesan menggurui. Komunikasi yang efektif itu bukan seberapa tinggi bahasa yang kita pakai, tapi seberapa tepat pesan kita sampai dan menggerakkan orang lain. Nah, gue juga kagum nih sama kedisiplinannya. Bayangin aja, dia mengelola platform edukasi Malaka Project, bikin konten berkala, agi sosial. Tapi konon sampai sekarang dia masih sering pegang dan edit videonya sendiri. Manajemen waktu dan kebiasaan dia mesti sangat luar biasa banget. Pasti dong. Itu juga karena kebiasaan belajar dan membaca buku sejak kecil, serta pengalaman di dunia teater dan videografi saat kuliah dulu membentuk etos kerja yang kuat. Dia menerapkan manajemen prioritas. Buat dia, waktu adalah aset terbaik yang harus diinvestasikan pada hal-hal yang bermakna. Nah, satu hal lagi nih yang bikin gue respect, yaitu tentang etiket human relation atau hubungan antar manusia yang dia tunjukkan. Ingat nggak, pas ada bencana alam beberapa waktu lalu, Bang Ferry berhasil ngumpulin donasi miliaran rupiah dalam waktu singkat. Dan hebatnya, penyalurannya transparan banget, serta kerjasama langsung bareng tim lapangan. Nah, iya,
Itu bukti nyata dari etiket human relation yang baik. Dia menghargai kepercayaan audiensnya, menghormati para sukarelawan, dan menggunakan pengaruh medianya bukan buat kepentingan dia pribadi, tapi buat kemanusiaan. Empati dan etika dia dalam berhubungan dengan publik itu yang bikin orang makin respect sama sosok Ferry Irwandi ini. Wah, luar biasa ya. Dari kisah Bang Ferry Irwandi ini, kita bisa belajar banyak hal. Mulai dari berani mengambil risiko, membangun brand diri yang bernilai, berkomunikasi secara bijak, sampai pentingnya berbagi dampak buat sesama. Eits, masih ada satu lagi nih. Pesan terpentingnya, jangan takut keluar dari zona nyaman kalau kamu punya tujuan besar yang ingin dicapai. Karakter pemenang terbentuk saat kita berani memegang kendali atas hidup kita sendiri. Wih, diskusi yang padat dan inspiratif banget ya hari ini. Semoga pembahasan kita bisa memotivasi teman-teman semua yang lagi berjuang meraih mimpinya. Setuju banget. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di episode Sobat Ungu berikutnya. Tetap kritis, tetap berkarya, dan terus beri dampak positif.